الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا وارفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا وفقها في الدين ya rabbal alamin. Alhamdulillah ya ikhwas semua, kembali kita dipertemukan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah merupakan nikmat istimewa ya ikhwah, yang dimana Allah masih memberikan kita istiqamah untuk mengkaji agamanya, untuk mendalami agamanya, dan dimudahkan untuk itu. Ini nikmat ya ikhwah. Kenapa saya sering ulang-ulang setiap pertemuan? Nikmat yang luar biasa ini ikhwah. Nikmat istimewa yang tidak diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang ada bahkan di sekeliling kita. Di kalangan para penuntut ilmu atau orang yang mengaku penuntut ilmu juga demikian. Mungkin mereka belum diberi oleh Allah Subhanahu wa taala keistimewaan ini. Masih diluangkan kesempatan untuk mempelajari ilmu fikih. Taib. Saya sering ingatkan ya ikhwan, supaya kita syukuri, kita jaga. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian mensyukuri nikmat yang telah aku berikan kepada kalian, sungguh aku akan tambah. Ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu janji, bukan wa'id. Nah, tapi janji Allah akan tepati. Tapi ya ikhwan, kemudian ya ikhwan, saya ingin tekankan juga untuk selalu mempertahankan semangat kita. Apapun yang terjadi, pertahankan semangat. Karena di zaman yang penuh dengan fitnah ini, selalu ada saja yang membuat kita tersibukkan dari ilmu, dari mengkaji ilmu, dari mendalami ilmu, menguatkan ilmu kita. Maka kita harus waspada. Jangan sampai terkena penyakit tersebut. Kalau kena, berusaha untuk mengobati. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik ya ikhwan, kita sudah masuk di bab salatil Jum'ah. Baik. Kata beliau rahimahullahu taala, Mansur bin Yunus al-Buhuti, babu salatil Jum'ati. Perhatikan bab pembahasan tentang semua masail-masail yang berkaitan dengan salat Jum'ah, salat Jumat. Baik. Bab pembahasan tentang salat Jum'ah. Bisa antum baca Jumu'ah atau Jum'ah atau Jum'ah, bisa tiga syakal seperti itu bisa dalam bahasa Arab. Baik. Kita masuk ya ikhwan pada perkataan beliau. Kata beliau rahimahullahu taala, talzamu kulla hurrin mukallafin mustawtinin binaan walau tafarraqa wasmuhu wahidun. Talzamu diwajibkan. Perhatikan ikhwah hafizakumullah. Apa yang diwajibkan di sini itu dhamirnya kembali ke salatul Jumu'ah. Yaitu diwajibkan melaksanakan salat Jumat siapa? Kulla hurrin. Setiap hurrin, orang yang merdeka. Ini kriteria yang pertama. Yang wajib melaksanakan salat Jum'ah. Taib, salat Jum'ah. Kemudian mukallaf.
Kemudian mustautin, 3 mustautin. Taib, mustautinin, mustautin. Taib, jadi ada berapa kriteria yang wajib untuk melaksanakan sholat Jum'ah? Di sini beliau sebutkan ada 3. Ada syarat yang lain ya, bukan syarat ya, apa namanya, kriteria yang lain. Sengaja beliau tidak sebutkan karena itu syarat yang sudah dipahami oleh semua penuntut ilmu, bahkan penuntut ilmu pemula. Itu syarat juga yang berlaku pada semua ibadah seperti muslim, seperti muslim, kemudian apalagi ya diantaranya muslim yang beliau tidak sebutkan, tapi itu sudah difahami. Jadi 3 yang beliau sebutkan, hur, merdeka, kemudian mukallaf, mustautin. Hur yaitu merdeka, berarti keluar orang budak tidak wajib. Kemudian mukallaf akil dan balik. Mukallaf di sini akil dan balik, berarti keluar orang yang belum balik dan keluar orang yang gila. Taib ya, perhatikan. Itu tidak wajib menunaikan salat Jum'ah. Kemudian mustautin, istilah baru ya. Bagi yang baru mempelajari kitab ini, mungkin ini istilah baru. Tapi kalau yang sudah mempelajari kitab-kitab sebelumnya, seperti Kaukabul Gharib, insyaAllah ini sudah tidak asing. Mustautin istiton, yaitu orang yang sudah domisili, sudah orang yang mustautin itu orang yang sudah menjadi penduduk negeri. Itu namanya mustautin. Karena orang itu ditinjau dari apakah dia musafir, mukim atau tidak, itu terbagi 3. Ada yang mustautin, ada yang mukim, ada yang musafir. Mustautin itu ya penduduk negeri, penduduk suatu kampung. Taib. Yang sudah tinggal di situ, beranak di situ, kerja di situ, dan menjadi penduduk situ. Itu namanya mustautin. Kalau mukim, orang yang melakukan safar, dan masa safarnya sudah berakhir, maka statusnya berubah jadi mukim. Orang yang mukim. Kemudian yang ketiga musafir. Musafir. Sudah lewat pembahasan musafir sebelumnya. Baik. Jadi yang diwajibkan untuk melaksanakan sholat Jum'ah adalah mustautin. Berarti keluar mukim dan musafir. Keluar musafir dan keluar mukim. Baik ya, perhatikan. Baik. Mustautin ini, kata beliau, mustautin ini harus mustautin yang binaan. Orang yang tinggal di sebuah kampung atau kota, taib, yang rumah-rumah mereka, tempat tinggal mereka itu binaan, berbentuk rumah yang rumah yang paten, bukan rumah sementara, rumah paten, baik terbuat dari papan atau beton atau tanah, rumah yang memang yang ditinggali lama. Adapun yang sementara maka ini tidak masuk, tidak terhitung mustautin. Seperti yang kayak dari kemah-kemah, baik dari rumput-rumput itu dibentuk menjadi rumah. Nah, itu tidak sifatnya sementara. Bisa jadi setelah berakhir masa dia kerja atau apa di situ, dia akan pindah lagi. Baik. Jadi harus mustautin binaan. Baik. Itu tinggal di sebuah kampung yang rumahnya itu rumah yang paten. Baik.
yang lama ditinggali. Walau tafarraqa, kata beliau, ini masih sifat dari mustautin binaan, ya kan. Walau tafarraqa, walaupun rumah-rumah tersebut rumah-rumah yang terpisah. Bangunan rumah mereka terpisah. Jadi tidak dipersyaratkan harus tersambung rumah-rumah mereka, penduduk tersebut. Walaupun tafarraqa, terpisah-pisah. Wasmuhu wahidun, walaupun tafarraqa, tapi yang penting masih namanya satu. Namanya satu, maksudnya masih dalam satu desa, satu kampung. Walaupun rumah-rumahnya terpisah. Taib. Taib. Kemudian ya ikhwah, ada 3 ya, hur, mukallaf, mustautin, maka wajib. Siapa yang memiliki 3 kriteria ini, dia muhur, merdeka, kemudian mukallaf, kemudian mustautin, maka wajib dia melaksanakan sholat Jum'ah. Wajib melaksanakan sholat Jum'ah. Baik, perkataan beliau ya ikhwan, hur, merdeka, bukan hurrah. Menunjukkan hur, merdeka di sini harus laki-laki. Baik, harus laki-laki. Bukan perempuan. Jadi ihtiras juga dikeluarkan perempuan. Dan ini ditunjukkan oleh kalimat atau perkataan beliau setelahnya. Perkataan beliau setelahnya mengihtiraz, mengecualikan kalimat yang sebelumnya. Kriteria yang sebelumnya. Apa itu kata beliau? La ala musafirin safara qasrin. Nah, la tidak diwajibkan ala musafirin bagi orang yang musafir. Safara qasrin, yang safarnya itu safar qasar. Safar yang diberi rukhsah untuk mengqasar sholat. Baik, itu mengeluarkan mengihtiraz dari kalimat mana? Mustautin. Mustautin. Baik. Juga ihtiraz dari mustautin ini adalah mukim ya, akan dikeluarkan juga mukim. Karena mustautin itu keluar musafir, keluar mukim. Kemudian ya ikhwah, dari perkataan beliau la ala musafirin safar qasrin, tidak diwajibkan bagi musafir yang safar qasar, berarti keluar musafir yang safar qasir. Baik. Sudah lewat penjelasan sebelumnya apa itu safar qasar atau safar tawil dengan apa itu safar qasir, safar yang pendek. Baik. Jadi safar yang pendek itu tetap diwajibkan untuk menunaikan sholat Jum'ah. Baik. Jadi musafir yang tidak diwajibkan adalah musafir safar qasar. Kemudian au abdin, atau hamba. Ini ihtiras dari kalimat beliau hur, merdeka. Au mra'atin, atau perempuan juga tidak diwajibkan. Ini ihtiras dari kalimat beliau hur juga. Karena hur itu mudzakkar. Nah, kalau muannas itu hurratun. Jadi perempuan tidak diwajibkan. Kemudian kata beliau, perhatikan ikhwah, hafizakumullah, wa man, siapa saja, hadaraha, yang menghadiri sholat Jumat, melaksanakan sholat Jumat maksudnya, minhum, di antara mereka yang mana? Yang tidak diwajibkan, ajazaathu, maka itu sudah mencukupi bagi mereka. Sudah mencukupi bagi mereka. Maksudnya sah sudah. Sah, jadi tidak perlu lagi untuk sholat zuhur. Jadi musafir kalau dia sholat Jumat sah. Sudah tidak perlu sholat zuhur. Demikian juga budak, demikian juga perempuan. Kalau dia sholat Jumat sudah gugur sholat zuhurnya. Demikian. Kemudian ya ikhwah, perhatikan. Wala yuhsabu minal adadi. Subhanallah, perhatikan.
Wala yuhsabu minal adadi, tidak digolongkan atau terhitung minal adad dari bilangan yang 40. Adat yang maksud ini dari bilangan dari jumlah yang 40. Nah, maksudnya orang-orang yang tidak diwajibkan melaksanakan sholat Jumat, mereka itu tidak terhitung ke jumlah yang 40. Jadi kalau mustautin yang hadir cuma 39 misalnya, kan dipersyaratkan harus 40. Yang hadir cuma 39, salah satunya misalnya budak, salah satunya musafir, itu tidak sah sholatnya. Baik, tidak sah sholatnya. Karena musafir, budak, perempuan, taib, atau orang yang tidak diwajibkan untuk melaksanakan sholat Jumat, mereka itu tidak terhitung ke 40. Ke jumlah yang 40. Jadi yang hanya terhitung ke jumlah yang 40 hanya mustautin, hanya yang terpenuhi kriteria dia hur, merdeka, laki-laki, kemudian mukallaf, kemudian mustautin, istiton. Taib ya ikhwan. Wala ya ummu fiha bi khilafi nahwi maridin. Kata beliau, wala ya ummu fiha. Tidak boleh dia menjadi imam fiha pada sholat Jumat. Jadi orang yang tidak diwajibkan melaksanakan sholat Jumat tidak boleh menjadi imam. Hanya boleh menjadi makmum saja. Tidak boleh menjadi imam dan juga tidak boleh menjadi khatib. Tidak sah. Bi khilafi nahwi maridin. Berbeda dengan contohnya di sini nahwi maridin, seperti orang sakit. Adapun orang yang sakit, orang yang sakit kan punya uzur untuk melaksanakan sholat Jumat. Ya kan tidak wajib. Tapi kalau dia memaksakan diri untuk pergi melaksanakan sholat Jumat, maka sah sholat Jumatnya. Dan orang seperti ini, orang yang sakit ini, kalau dia jadi imam, jadi khatib, maka sah. Ini yang dimaksud perkataan beliau. Selama dia memiliki kriteria, dia hur, dia mukallaf, dan dia mustautin. Di sini maksud beliau di sini ingin membedakan orang yang memang tidak diwajibkan secara asal dengan orang yang diwajibkan secara asal kemudian tidak diwajibkan karena ada uzur. Orang yang tidak diwajibkan secara asal seperti perempuan, budak, musafir, itu tidak boleh menjadi imam di sholat Jumat dan khatib. Tidak boleh, tidak sah. Dan juga tidak terhitung ke jumlah yang 40. Adapun orang yang sakit, dari orang yang sudah memiliki kriteria dia hur, dia mukallaf, dan dia mustautin. Kan dia tidak wajib melaksanakan sholat Jumat, sakit, ada uzur. Tapi misalnya kalau dia memaksakan diri untuk mendatangi sholat Jumat, dan dia menjadi khatib, dia menjadi imam, sah. Jadi itu perbedaannya. Karena orang yang sakit ini tidak menjadi wajib, karena ada uzur, yaitu karena sakitnya. Yang penting dia memiliki kriteria dia hur, merdeka, kemudian mukallaf, kemudian mustautin. Kalau dia tidak memiliki sifat itu, maka kriteria yang 3 itu, maka dia tidak diwajibkan dan tidak sah menjadi imam dan menjadi khatib pada sholat Jumat. Jadi orang yang mukim, demikian juga musafir, itu tidak sah menjadi imam dan tidak sah menjadi imam dan khatib, dan juga tidak terhitung ke 40, ke jumlah yang 40. Misal ya ikhwan, perhatikan,
Misal yang mustautin yang hadir cuma 39 misalnya. Musafir atau mukim yang hadir di situ 1 orang atau lebih. Maka tidak sah untuk sholat Jumat itu. Tidak sah ya ikhwan. Tayyib. Tidak sah. Nah, jadi orang yang tidak diwajibkan ini musafir, mustautin, abad, budak, kemudian perempuan. Kapan mereka menghadiri sholat Jumat? Ketika sudah terpenuhi yang mustautin. Kalau belum terpenuhi, mereka ini tidak terhitung. Taib ya akhwah. Taib ya akhwah, saya ingin tekankan tadi perbedaan antara orang yang tidak diwajibkan karena uzur, yang penting dia memiliki kriteria orang yang wajib. Kemudian orang yang memang tidak diwajibkan secara asal. Orang yang tidak diwajibkan secara asal tidak boleh jadi imam dan tidak boleh jadi makmum. Dan dia tidak terhitung ke 40. Adapun orang yang tidak diwajibkan karena uzur seperti orang sakit, dia tetap sah menjadi imam dan khatib dan tetap terhitung ke 40 orang. Baik. Kemudian ya ikhwah kita lanjutkan. Waman bi qiyamin wa nahwihi talzamuhu bi ghairihi. Perhatikan ya, masyaallah. Waman bi qiyamin wa nahwihi, siapa saja bi qiyamin yang tinggal di qiyam, kemah. Qiyam ini kemah. Wa nahwihi atau yang semisalnya. Taib atau yang semisalnya. Ini mau mengihtiraz orang yang tinggal orang yang mustautin, tinggal di suatu kampung yang dengan rumah yang paten. Taib. Nah, bagaimana kalau rumahnya tidak paten? Hanya berupa kemah dan seterusnya. Nah, mereka ini taib tidak terpenuhi syarat ini, kriteria menjadi orang yang wajib, maka tidak wajib. Terus, apakah tetap wajib? Di sini beliau jelaskan tetap wajib, tapi wajib bi ghairihi. Kata beliau, waman bi khiyamin wa nahwihi. Siapa saja atau orang yang tinggal di khiyam, di kemah, maksudnya rumahnya pakai kemah itu. Wa nahwi atau yang semisalnya. Rumah terbuat dari rumputan atau kayu apa itu yang rumah yang tidak paten. Sementara tayyib. Talzamuhu bi ghairihi, maka mereka ini wajib menunaikan Jumat tapi bi ghairihi, bukan bi nafsihi. Perhatikan. Tapi orang ini ya ikhwah, perhatikan, orang ini orang yang tinggal di perkampungan tersendiri, di tempat tersendiri, bukan di tengah kampung yang mustautin, bukan. Taib, ada perkampungan misalnya yang jauh dari kampung yang mustautin tadi, di situ ada orang-orang tinggal tapi di kemah-kemah misalnya. Taib. Nah, mereka orang-orang ini tetap diwajibkan untuk sholat Jumat, tapi wajib bi ghairihi, bukan bi nafsihi. Ini maksud perkataan beliau. Waman bi khiyamin wa nahwihi, orang yang tinggal di khiyam atau yang semisalnya. Talzamuhu bi ghairihi, maka diwajibkan menunaikan sholat Jumat bi ghairihi. Taib bi ghairihi. Apa yang dimaksud wajib bi ghairihi dengan wajib bi nafsihi? Kalau wajib bi nafsihi ya ikhwan, yang memiliki kriteria di atas. Hur, mukallaf, mustautin. Itu wajib bi nafsihi. Taib. Kalau wajib bi ghairihi, yang orang yang diwajibkan tapi tidak memiliki kriteria itu. Siapa mereka itu? Diantaranya orang yang ada di perkampungan, tapi bangunan-bangunan mereka itu sementara. Taib.
dan mereka berdekatan, bisa dekat dengan kampung sebelahnya. Yang kampung sebelahnya itu bangunan mereka itu paten. Taib. Nah, mereka ini wajib melaksanakan sholat Jumat. Tetap wajib melaksanakan sholat Jumat kalau kampung yang di sebelah mereka menunaikan sholat Jumat, terpenuhi kriteria wajib menunaikan sholat Jumat dan terpenuhi syarat sah juga. Maka orang yang dikhiam rumah-rumahnya pakai kemah ini, atau yang semisalnya, wajib mereka datang ke sana untuk bergabung sholat bersama mereka. Demikian. Artinya kalau yang mustautin tadi itu tidak terpenuhi syarat sahnya, misalnya penduduk di situ hanya 25 orang, 30 orang, kan tidak sah untuk menunaikan sholat apa? Sholat Jum'ah. Maka orang yang dikhiam tadi juga tidak diwajibkan. Demikian. Karena mereka wajib bigoirihi. Wajib bigoirihi. Bukan wajib binafsihi. Yang wajib binafsihi itu hurun, mukallaf, dan mustautin. Syarat yang terpenting itu yang mustautin. Mustautin. Taib. Ustadz, apa ada perbedaan? Sudah saya jelaskan tadi perbedaan globalnya. Taib. Termasuk perbedaannya juga wajib binafsihi dengan wajib bigoirihi. Wajib binafsihi mereka terhitung ke dalam jumlah yang 40. Ke dalam jumlah yang 40. Sementara wajib bigoirihi itu tidak terhitung. Jadi kalau yang mustautin tadi cuma 39, yang wajib mustautin atau wajib binafsihi cuma 39, kemudian wajib bigoirihi datang, itu tidak bisa, belum sah melaksanakan sholat Jumat. Karena mereka tidak terhitung ke dalam 40 orang. Taib, demikian. Yang dipersyaratkan ya. Karena di mazhab Hambali dipersyaratkan untuk sah melaksanakan sholat Jumat harus 40 orang jemaah. Termasuk imamnya. Nah, termasuk imamnya. Dan yang dipersyaratkan ini itu mustautin. Taib. Termasuk syaratnya mustautin. Ya, jadi yang bigoiri ini hanya kalau sudah terpenuhi mustautin, mereka bisa mengikuti sholat Jumat dan sah sholat Jumat mereka. Demikian. Nah, kenapa dikatakan wajib bigoirihi? Karena kalau sudah terpenuhi syarat sah orang-orang yang mustautin tadi, maka orang yang bigoirihi ini, wajib bigoirihi ini harus datang. Harus datang untuk melaksanakan sholat Jumat bersama mereka. Demikian. Baik. Termasuk yang wajib bigoirihi ya ikhwan untuk melaksanakan sholat Jumat adalah mukim, orang yang sudah selesai masa safarnya. Kalau sudah selesai masa safarnya, taib, maka dia berubah statusnya dari menjadi orang yang mukim. Sudah wajib dia melaksanakan sholat Jumat, tapi wajib bigoirihi, bukan wajib binafsihi. Karena dia bukan mustautin. Taib ya akhwan. Kata beliau, waman bi khiyamin wa nahwihi, orang yang tinggal di khiyam, di kemah dan atau yang semisalnya, talzamuhu bi ghairihi, wajib bagi mereka menunaikan salat Jumat bi ghairihi, bukan binafsihi. In kana bainahu, tapi ada syaratnya untuk menjadi wajib bi ghairihi. Orang yang tinggal di khiyam ini. Khiyam perkampungan sendiri ya. In kana bainahu, jika jarak antara mereka wa baina maudhi'iha, dan antara maudhi'iha tempat pelaksanaan salat Jumat, hanya kembali ke salat Jumat, farsakhun, satu farsakh, fa'aqallu, atau kurang dari itu. Farsakhun fa'aqallu, farsakh atau kurang dari itu. Jaraknya antara kampung tadi
dengan pelaksanaan sholat Jumat yang di kampung sebelahnya itu 1 farsakh atau kurang, maka wajib mereka mendatangi kampung tersebut untuk melaksanakan sholat Jumat. Taib. Adapun kalau lebih 1 farsakh maka tidak wajib, sudah tidak diwajibkan. Taib, tidak diwajibkan. Misalnya di kampung A, taib, di kampung A, situ penduduknya mustautin. Mustautin istilah ya, perumahan mereka itu paten. Kemudian kampung B, kampung sebelahnya, rumah-rumah mereka itu hanya sementara. Yang kadang mereka itu setelah itu ya pindah lagi gitu. Nah, terbuat dari kemah atau yang lainnya. Taib. Nah, jarak lihat, perhatikan ya, jika jarak antara kampung B ini dengan pelaksanaan sholat Jumat yang ada di kampung A, mustautin ini, 1 farsakh atau kurang, maka wajib mereka mendatangi kampung A yang mustautin tadi untuk melaksanakan sholat Jumat. Taib. Arti ini wajib bi ghairihi. Kalau lewat dari itu, lebih dari 1 farsakh, maka tidak wajib, gugur kewajiban melaksanakan sholat Jumat. Gugur kewajiban melaksanakan sholat Jumat. Perhatikan ya. Kemudian muncul pertanyaan, farsakh, 1 farsakh itu berapa Ustaz? Taib, 1 farsakh itu adalah 8,5 kilometer. Karena jarak safar itu adalah 16 farsakh. Ya kan? Jarak safar itu 16 farsakh. Farsakh konversi ke kilometer jadi 138. 138 dibahagi 16 gitu. Dapat 8,5 kilo, 8,6 kilo begitu. 8,6 kilo. Itu 1 farsakh. Taib. Di madhab ya kawan. Itu 1 farsakh. Nah, itu jaraknya 1 farsakh. 8,5 kilo atau 6 kilo. 8,5 kilo. Jadi kalau perkampungan tadi yang pakai khiyam tadi, kemah-kemah, jaraknya 8,5 kilo atau kurang dari itu ke kampung yang mustautin, maksudnya jarak pelaksanaan sholat Jumat di situ, maka wajib mereka mendatanginya. Taib. Tapi kalau lebih dari 1 farsakh, maka tidak wajib. Tidak diwajibkan lagi. Taib ya akhwan. Taib. Saya ingin ingin jelaskan ya akhwan, ada rincian di situ supaya tambah jelas. Taib. Seseorang itu kalau dia masih di satu kampung atau satu kota, walaupun dia di pesisir di ujung-ujung kota, taib ya kan, dia tetap wajib mendatangi sholat Jumat. Dia wajib binafsihi, bukan bighairi. Tetap wajib melaksanakan sholat Jumat
Dan wajibnya wajib mustautin, wajib binafsihi itu. Taib. Walaupun jarak antara rumahnya dengan pelaksanaan sholat Jumat, misal kota atau desa itu, desanya luas atau panjang. Jarak antara rumahnya dengan pelaksanaan sholat Jumat misalnya lebih dari 1 farsakh. 10 kilo misalnya, itu sudah lebih. Itu tetap wajib dia mendatangi tempat tempat pelaksanaan sholat Jumat untuk melaksanakan sholat Jumat. Wajib dia datang. Selama dia masih di satu kampung atau satu kota. Taib. Nah, apalagi kurang dari itu. Kemudian kondisi kedua, orang yang di luar kampung atau di luar kota. Di luar kampung atau di luar kota. Orang yang di luar kampung atau di luar kota, ya ikhwan, perhatikan. Artinya kota lain ini atau kampung lain. Perhatikan, dan terpisah kotanya atau desanya atau kampungnya. Nah, ini dirinci ya ikhwan. Kalau jarak kampungnya ini, misalnya di kampungnya ini tidak ada pelaksanaan sholat Jumat misalnya karena penduduknya tidak cukup, taib, atau karena khiyam, karena cuma kemah-kemah, itu kan memang tidak diwajibkan ya, taib. Kemah-kemah bukan mustautin. Nah, kalau jarak kampung ini ke pelaksanaan sholat Jumat yang ada di kampung sebelahnya 1 farsakh atau kurang dari itu, maka wajib datang. Nah, ini, tapi wajib ini namanya wajib bigoirihi, wajib bigoirihi. Itu wajib datang. Nah, kemudian yang ketiga, lewat dari 1 farsakh. Lewat dari 1 farsakh. 10 kilo misalnya jaraknya. Maka tidak wajib. Nah, seperti itu tidak wajib. Tidak wajib mereka ini datang ke kampung sebelahnya untuk melaksanakan sholat Jumat. Kalau lebih dari 1 farsakh. Misal 10 kilo. Di kampung situ kalau misalnya terpenuhi syarat sah pelaksanaan sholat Jumat dan syarat wajib, maka wajib melaksanakan. Misalnya penduduk kampung tersebut mustautin dan mustautin, wajib melaksanakan sholat Jumat. Mustautin rumah-rumahnya rumah wajib, dan penduduk itu 40 orang yang wajib atau lebih, maka wajib. Nah, tapi yang dipermasalahkan sini kalau kurang dari itu atau tidak terpenuhi syarat wajib. Tidak terpenuhi syarat wajib. Nah, bisa menjadi wajib dengan kondisi yang saya sebutkan tadi. Kalau kampungnya itu jaraknya antara kampung tersebut dengan pelaksanaan sholat Jumat dengan yang di kampung sebelahnya kurang dari 1 farsakh atau kurang dari itu, maka wajib mereka melaksanakan sholat Jumat, harus datang. Kalau lebih tidak wajib. Demikian. Adapun yang di satu kampung atau satu kota, itu walaupun lebih dari 1 farsakh. Tayyib, walaupun berapa farsakh, selama masih satu kampung atau satu kota, maka tetap wajib mendatangi sholat Jumat. Wajib mendatangi tempat yang dilaksanakan sholat Jumat. Tayyib, ya ikhwah. Catat itu ya ikhwah. Dan berusaha difahami. Jika tidak difahami, ditanya, saya jawab. Dan jangan dibiarkan ya ikhwah, jangan biarkan diri antum atau diri kita
Ketika merasa susah atau tidak paham, dibiarkan gitu. Saya tidak paham ini, biar aja lah. Itu tidak bisa, bukan tipe-tipe pembelajar itu. Cuma penikmat ilmu saja, sekedar mau belajar, mau pengen tahu. Pembelajar lain lagi. Semangat ingin cari tahu. Semangat cari tahu, ingin cari tahu, ingin menguasai, ingin bisa itu. Taib. Dan juga tidak menunda. Kenapa? Karena maklumat itu kalau ditunda nanti insya Allah, kalau sudah selesai bab ini nanti insya Allah selesai satu kitab, itu akan hilang ya ikhwan. Terus juga kalau sudah menumpuk, malas. Di situ setan bermain. Selesai tuh. Jatuh tersungkur, kalah. Ya bisa. Taib. Seorang penuntut ilmu harus punya waktu yang banyak. Taib. Harus punya waktu yang banyak untuk belajar, untuk murojaah. Taib. Taib ya ikhwan. Disisipkan waktunya untuk murojaah. Taib. Kemudian ya ikhwan, kita lanjutkan. Wa man shalla adh-dhuhra mimman talzamuhul jumu'atu qabla fi'liha lam tasihha. Masail yang berikutnya. Wa man, dan orang shalla adh-dhuhra yang melaksanakan salat zuhur, mimman dari orang, atau siapa saja yang melaksanakan salat zuhur, mimman dari orang talzamuhul jum'atu yang diwajibkan melaksanakan salat Jum'ah, qabla fi'liha sebelum pelaksanaan salat Jumat itu selesai, lam tasihha maka tidak sah salatnya. Taib, tidak sah salatnya ya kan. Jadi harus dia tunggu dulu pelaksanaan salat Jumat di kampungnya atau di tempatnya selesai berakhir, baru dia salat zuhur. Taib, baru dia salat zuhur. Bagi siapa ini? Bagi mimman talzamuhul jum'ah, bagi orang yang diwajibkan melaksanakan salat Jumat. Ada apa yang tidak diwajibkan, maka tidak harus. Seperti perempuan tidak wajibkan, budak tidak diwajibkan, walaupun pelaksanaan salat Jumat mulai, mereka sudah salat zuhur, ya sah. Demikian. Tapi yang diwajibkan, maka tidak boleh dan tidak sah salatnya kalau dia memaksakan untuk salat zuhur. Tidak sah salat zuhurnya. Harus dia ulang. Bahkan harus salat Jumat dia. Kalau masih pelaksanaan salat Jumat sementara, maka dia harus, kewajiban dia saat itu adalah salat Jumat, bukan salat zuhur. Baik, demikian. Kalau dia salat zuhur, tidak sah salat zuhurnya. Ini maksud perkataan beliau, wa man salat zuhra mimman talzamuhul jum'atu qabla fi'liha lam tasihha. Wal afdalu liman la talzamuhu ta'khiruha hatta tusallal jum'atu. Wal afdalu, dan yang afdal kata beliau, yang lebih utama, liman la talzamuhu, bagi orang yang tidak diwajibkan melaksanakan salat Jumat. Ta'khiruha adalah dia akhirkan salatnya hatta tusallal jum'atu, sampai salat Jumat itu selesai. Taib. Itu yang afdal. Yang afdal bagi orang yang liman la talzamuhu, bagi orang yang tidak diwajibkan ya ikhwan. Ta'khiruha, dia akhirkan, dia maksudnya diakhirkan hatta tusallal Jum'ah, sampai selesai pelaksanaan salat Jumat. Imam sudah salam di masjid, salam dari salat Jumatnya, baru dia salat zuhur. Itu yang lebih afdal. Tapi kalau dia salat duluan, zuhur duluan dari orang yang tidak wajib tadi, maka sah. Yang afdal dia tunggu dulu selesai, baru selesai salat Jumat, baru dia
melaksanakan sholat zuhur. Baik. Perhatikan ikhwah. Dari perkataan beliau ini ya ikhwah, perhatikan, terlihat seperti secara zahir ya, secara zahirnya secara umum gitu ya. Karena orang yang tidak diwajibkan melaksanakan sholat Jumat kan macam-macam. Banyak ya. Ada budak, kemudian ada orang yang belum balik, mumayyiz, kemudian perempuan, ada yang punya uzur seperti sakit. Taib. Dari perkataan beliau ini seolah-olah secara umum mereka semua yang tidak diwajibkan, baik secara asal maupun secara uzur, karena uzur, itu afdol adalah menunggu sholat Jumat selesai baru mereka sholat zuhur. Itu. Tayyib. Wal afdalu liman la talzamuhu, yang afdol bagi orang yang tidak diwajibkan melaksanakan sholat Jumat, takhiruha, adalah mengakhirkannya. Tayyib. Hatta tu sholat Jum'ah. Apakah ini yang dimaksud oleh beliau? Yang benar ya ikhwah adalah tidak. Yang dimaksud oleh beliau di sini adalah orang yang sudah orang yang yang tidak memungkinkan untuk menjadi wajib gitu. Adapun orang yang bisa menjadi wajib, nah ini yang dimaksud lebih afdol dia akhirkan sampai selesai sholat Jumat baru dia sholat zuhur. Tapi orang yang tidak memungkinkan menjadi wajib, maka untuk tidak, keafdolan itu tidak berlaku bagi dia. Seperti siapa? Perempuan. Perempuan bisa tidak menjadi diwajibkan sholat Jumat, tidak. Maka tidak afdol bagi dia untuk melaksanakan menunggu sholat Jumat selesai baru dia sholat zuhur. Kalau sudah masuk waktu sholat zuhur, dia sholat zuhur. Taib. Tidak afdol baginya menunggu selesai sholat Jumat di masjid. Tapi yang diafdolkan adalah orang yang memungkinkan bisa menjadi wajib. Siapa itu? Seperti orang yang mumayyiz. Mumayyiz kan bisa menjadi wajib, bisa menjadi balik dia. Maka afdol bagi dia untuk menunggu selesai sholat Jumat baru dia sholat zuhur. Demikian juga orang yang musafir. Karena dia bisa menjadi wajib, bisa. Kalau sudah selesai masa safarnya, atau dia berniat mau mukim, maka menjadi wajib. Tapi mukim wajib bi ghairihi ya, bukan bi nafsihi. Taib. Ini yang dimaksud oleh beliau. Wal afdalu liman la talzamuhu ta'khiruha liman tusallal jum'atu, bagi orang yang masih diharapkan atau memungkinkan menjadi wajib, diwajibkan bagi dia. Maka afdal dia tunggu dulu sholat Jumat baru dia sholat zuhur. Kalau memang sudah masuk waktu sholat zuhur. Seperti orang sakit. Orang yang sakit, ya, uzur untuk melaksanakan sholat Jumat. Yang afdol bagi dia adalah dia selesaikan dulu sholat Jumat di masjid atau di tempatnya, baru dia melaksanakan sholat zuhur. Demikian. Karena dia bisa menjadi sehat. Kalau sehat wajib dia melaksanakan sholat Jumat. Demikian. Budak bisa kalau dimerdekakan menjadi merdeka, wajib dia sholat Jumat. Adapun perempuan, apa faedahnya? Dia tidak bisa menjadi orang yang wajib melaksanakan sholat Jumat. Taib. Wa yahrumu safaru man talzamuhu fi yaumiha. Lanjut ya kan, perkataan beliau berikutnya. Diharamkan safaru
untuk melakukan safar mantalzamuhu bagi orang yang wajib atau diwajibkan melaksanakan sholat Jumat fi yaumiha melakukan safar pada hari tersebut, pada hari Jumat. Ba'da zawal, setelah zawal haram untuk melaksanakan safar, untuk melakukan safar. Wa qablahu yukrahu. Adapun sebelumnya, sebelum zawal maksudnya sini, wa qablahu qabla zawal yukrah, dimakruhkan. Jadi orang yang diwajibkan melaksanakan sholat Jumat, haram baginya melakukan safar setelah zawal, setelah matahari tergelincir ke arah barat. Taib, itu haram untuk melakukan safar. Kalau sebelum tergelincir matahari, hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Taib. Malam ya'ti biha fi tariqihi. Perhatikan ya ikhwan. Tapi diikat, diqaid ya, dengan kondisi malam ya'ti biha fi tariqihi, diqaid dengan perkataan malam ya'ti biha fi tariqihi, selama dia tidak ya'ti biha melaksanakan fi tariqihi di perjalanannya. Selama dia tidak melaksanakan sholat Jumat tadi di perjalanan, hukumnya makruh. Adapun kalau dia melaksanakan sholat Jumat di perjalanan, maka tidak makruh. Sebelum zawal dia mau safar. Dan kemungkinan dia berniat dan memungkinkan untuk bisa sholat Jumat di perjalanan. Ada beberapa tempat misalnya yang melaksanakan sholat Jumat. Dan dia sholat di perjalanan. Maka tidak makruh seperti ini. Kalau tidak memungkinkan, maka makruh hukumnya. Apalagi tidak berniat untuk melaksanakan sholat Jumat. Taib ya ikhwah, perhatikan. Kemudian ya ikhwah, kita lanjutkan pembahasan berikutnya. Faslun fi syuruti sihhatil jumu'ati. Fasal, pembahasan berkaitan syarat sah Jumat. Syarat sah Jumat. Taib. Jadi pembahasan yang sebelumnya ya ikhwan berkaitan dengan apa ya ikhwan? Kapan seseorang itu diwajibkan melaksanakan sholat Jumat. Dan perkara-perkara yang berkaitan dengan itu yang bertentangan dengan orang yang tidak diwajibkan, dan beberapa kondisi yang terkait dengan itu. Taib. Adapun fasal ini yaitu berkaitan dengan syarat sah Jumat, pelaksanaan Jumat. Kata beliau, perhatikan ya akhwah, syartu sihhatiha, dipersyaratkan taib untuk menjadi sah, atau syarat sahnya al-waktu, yang pertama waktu. Yang pertama waktu. Bukan dukhulul waktu. Dukhulul waktu ya ikhwan, tapi al-waktu. Berbeda dengan syarat sah sholat. Kalau syarat sah sholat adalah dukhulul wakti, masuknya waktu. Kalau syarat sah Jumat adalah al-waktu, waktu. Bedanya apa? Sudah kelihatannya saya sudah jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Kalau waktu artinya tidak boleh sebelum dan tidak boleh setelah. Harus di dalam waktu. Kalau syarat sah sholat selain Jumat adalah masuknya waktu. Keluar waktu masih bisa melaksanakannya. Ini namanya qadha.
Tapi kalau Jumat ini tidak bisa. Keluar waktu sudah tidak sah lagi. Tidak bisa diqadha Jumat. Baik, demikian. Al-waktu. Ini yang dimaksud oleh beliau al-waktu. Tidak boleh sebelum dan tidak boleh setelah. Harus di dalam waktu itu. Kapan waktunya? Wahuwa minirtifa'i syamsi qadra rumhin. Ilal asri. Dimulai dari irtifa'i syams. Naiknya matahari. Qadra rumhin. Setinggi tombak. Anak tombak. Ilal asri. Terbentang sampai waktu asar. Kalau sudah masuk waktu asar, selesai waktu Jumat. Diawali sejak kapan ya ikhwan? Sejak matahari terangkat. Setelah terbit dan terangkat. Yaitu waktu pelaksanaan awal waktu pelaksanaan duha dan juga Idul Adha dan Idul Fitri. Itu di mazhab. Taib. Salat Jumat dimulai dari situ. Awalnya dari situ. Jadi orang yang melaksanakan salat Jumat jam 7, jam 8, jam 9 sah. Taib. Sampai asar. Taib. Tapi waktu yang afdol adalah setelah tergelincir. Yaitu masuk waktu zuhur itu. Kalau sudah tergelincir itu waktu yang afdol. Kalau sebelum, mulai dari waktu duha itu, awal waktu duha, sampai sebelum tergelincir itu waktu yang dibolehkan saja. Waktu yang jaiz. Yang afdol adalah tergelincir. Kata beliau, fa'in kharaja qabla tahrimati sallau zuhran illa jum'atan. Taib. Fa'in kharaja qabla tahrimati, jika keluar waktu itu, kharaja maksudnya waktu itu keluar. Qabla tahrimati, sebelum melaksanakan takbiratul ihram. Sallau zuhran, maka mereka sholat zuhur. Wa illa, jika tidak, maksudnya jika tidak di sini maksudnya sempat takbiratul ihram dan waktu takbiratul ihram itu belum keluar waktu. Wa illa Jum'atan, maka mereka sholat Jumat, lanjutkan sholat Jumat. Taib, demikian. Maksud perkataan beliau ini, bagaimana kalau dia sudah mepet waktunya? Sudah hampir mau keluar waktu sholat Jumat. Sudah mau masuk sholat asar. Taib. Nah, kalau kondisi seperti ini, kalau sempat takbiratul ihram, taib, maka lanjut sholat Jumat. Walaupun di sisa gerakan sholat tadi sudah keluar waktu. Taib. Adapun kalau belum tidak sempat melaksanakan takbiratul ihram, sudah kedahuluan masuk waktu, keluar waktu, maka harus dilaksanakan sholat zuhur karena sudah lewat waktunya dan tidak sempat takbiratul ihram. Baik. Karena di mazhab ya ikhwan, seseorang itu dikatakan mendapati waktu dengan sholatnya, yaitu dengan takbiratul ihram. Dengan takbiratul ihram. Walaupun di gerakan sholatnya itu sudah di luar waktu. Baik ya ikhwan. Apa bisa terjadi seperti ini? Bisa, kalau misalnya khatibnya terlalu panjang. Membaca khutbahnya panjang sekali. Atau tertidur, satu kampung tertidur, bangun sudah
mepet waktu asar masuk hari Jumat itu. Taib. Kemudian ya ikhwah, kita lanjutkan. Selesai waktu. Syarat yang pertama yaitu waktu. Yaitu di dalam waktu, tidak boleh sebelum dan tidak boleh setelah. Kemudian wa huduru arba'ina min ahli wujubiha. Dihadiri oleh 40 orang min ahli wujubiha, dari orang yang wajib, dari orang yang terpenuhi padanya kriteria wajib, yaitu kriteria wajib yang dimaksud di sini ya ikhwah adalah wajib yang binafsihi, bukan bighairihi, yaitu hur, mukallaf dan mustautin. Hur, mukallaf dan mustautin. Jadi dihadiri oleh mereka ini 40 orang. Kalau kurang dari itu, 40 ini termasuk imamnya ya. Nah, makmumnya 39, imam 1 ya sudah. Cukup itu. Kurang dari itu maka tidak sah. Ini syarat yang kedua ya ikhwan. Harus minimal dihadiri oleh 40 orang yang mustautin, termasuk imamnya. Harus itu minimal. Setelah itu ya kalau ada yang datang, baik yang dari mustautin lainnya atau yang dari orang yang wajib bighairihi. Yang wajib bighairihi orang-orang yang mukim, orang yang safar misalnya. Orang yang mukim yang wajib bighairihi. Atau yang tidak wajib sama sekali seperti orang yang musafir. Yang penting sudah terpenuhi mustautin 40. Jangan kurang dari itu. Ini syaratnya ya. Mustautinina biqaryatin. Kemudian beliau menyebutkan kriteria orang yang wajib binafsihi, atau orang yang terhitung ke 40 orang itu. Yang pertama mustautinina biqaryatin, orang yang mustautinin biqaryatin, yaitu penduduk yang memang sudah tinggal di situ, penduduk di situ, dan rumahnya, ingat, yang rumah mereka rumah yang paten. Walaupun papan tapi paten. Nah, bukan rumah berpindah-pindah ya. Kemudian watasihhu fima qarabal bunyan. Kata beliau, sah pelaksanaan sholat Jumat fima qarabal bunyan. Dilaksanakan di qarabal bunyan, di dekat bangunan. Maksudnya sholat Jumat itu tidak harus di masjid. Tidak dipersyaratkan di masjid, boleh di lapangan. Taib. Watasihhu fima qarabal bunyan. Di dekat bangunan, maksudnya tidak di dalam bangunan. Fa inna qasu qabla itmamiha ista'nafu zuhran. Perhatikan ya ikhwan. Nah, pembahasan Jumat ini pembahasan yang sering, kerap kali banyak masail yang bertentangan dengan pengawalan kita. Pengawalan kita di tempat kita. Kalau kita mau melaksanakan sholat Jumat dengan persyaratan dari mazhab Hambali, maka berat. Taib. Sebagian ikhwah, perhatikan ya ikhwah, ini termasuk manhaj ya dalam belajar. Sebagian ikhwah atau guru ya juga masuk
Tayyib. Menginginkan atau dia ingin apa yang diajarkan itu yang harus diamalkan. Kalau tidak, maka tidak boleh. Kalau bertentangan dengan pengamalan dia yang sudah berjalan, maka dia tidak akan ajarkan fikih tersebut. Dan ini tidak sedikit ya ikhwan. Dari kalangan ikhwah yang mau belajar, dia lihat kalau bertentangan dengan apa yang sudah diamalkan, dia tidak mau belajar itu. Atau sang guru dia tidak mau ajarkan. Keliru orang seperti ini. Dia tidak bisa membedakan mana bab pengamalan dan mana bab dars. Tafakkuh. Taib. Karena bisa jadi apa yang kita ikhtiar, yang kita amalkan, itu berbeda dengan yang kita ajarkan, dengan yang kita pelajari. Taib. Demikian ya ikhwah. Jadi jangan perbedaan itu menjadikan kita tidak mau mempelajari fikih tersebut. Keliru itu. Itu bab dars ya dars. Bab fatwa lain. Pengamalan juga lain. Jangan dijadikan satu paket. Taib. Bahkan ada yang mau memaksa ketika dia mengajarkan misalnya satu madhab, Hambali misalnya. Ini mungkin lebih ke pengajar ya. Ketika dia lihat bertentangan dengan apa yang diajarkan, langsung ini pendapat lemah, dhaif, yang kuat rajih. La haula wala quwata illa billah. Dia berusaha itu kan taib, sudah bertentangan dengan manhaj. Mengajar, mendalami fikih, dan juga bisa merusak murid-murid itu. Seperti itu. Taib, sudah ajarkan yang di kitab itu ya kitab itu ajarkan. Kalau misalnya ada perbedaan dengan apa yang kita amalkan, jelaskan ini. Yang kita amalkan, yang sudah berjalan ya itu sah sudah. Apa kita harus merubah amalan kita? Ya tidak harus. Demikian. Demikian ya ikhwah, tidak harus. Tapi kalau misalnya kita rubah, kita ingin rubah dan kita merasa tenang setelah kita dalami ilmu fikih tersebut, dalil-dalilnya kita dalami, usul fikihnya kita dalami, dan kita merasa tenang dengan pendapat madhab, pendapat yang kita pelajari, maka kita berpindah misalnya. Baik. Atau kita berpindah-pindah saat itu setelah kita pelajari dan ini kita merasa tenang. Dan memang sebaik-baik apa yang diamalkan yang dipelajari, yang didalami. Daripada yang sekedar dengar lewat fatwa-fatwa, cuplikan fatwa. Taib. Mengamalkan ilmu yang memang dipelajari secara runut itu lebih bagus. Taib. Taib. Ini muqaddimah ya ikhwan supaya jangan kaget. Ustadz ini kok beda, dia amalkan yang ajarkan kok beda. Oh ini Ustadz tanakut. Wal'iyadzubillah. La haula wa la quwata illa billah. Lain bab tafaqquh dengan bab pengamalan ya ikhwan. Taib. Bisa jadi dalam pengamalan si guru tadi juga dia lihat mungkin menurut dia ya tenang dia dengan pendapat yang selain madhab. Madhab itu maksudnya yang diajarkan. Taib ya ikhwan. Ini bukan perkara yang nas ya ikhwan, perkara qat'i bukan. Kalau qat'i tidak boleh, apa yang kita pelajari harus kita amalkan. Kecuali sekedar ingin tahu, ingin membantah lain lagi. Pelajari perkara yang qat'i, yang yakin, akidah yang jelas, yang ijma' lain. Kalau masalah ijtihad seperti ini,
Apa yang kita amalkan dulu, yang kita dengar dari fatwa para ulama, ah, dari tanya-tanya dari para ustadz, kita amalkan. Kemudian kita mempelajari suatu madhab misalnya apa, berbeda misalnya. Itu yang kita amalkan sebelumnya sah, tidak usah dipermasalahkan. Apa hukum kalau kita mau tanakul intikal ke madhab yang sementara kita pelajari? Tidak ada masalah juga, sah juga. Yang bermasalah itu kalau mengatakan tidak sah sebelumnya. Oh ini tanakut. Oh ustadznya ini gimana ini tanakut. Kontra. Yang dia ajarkan dengan dia amalkan lain. La haula wala quwata. Taib ya akhah. Padahal yang berbeda ya paling masail 1, 2 biji, 3 biji. Dibilang tanakut. Taib ya akhah. Kenapa ini banyak yang bertentangan dari pengamalan kita yang kita amalkan selama ini. Kalau kita lihat ya, kalau memang betul-betul kita amalkan, banyak syarat-syarat yang tidak terpenuhi ya. Harus 40 orang, terus harus mustautin. Mustautin. Kalau kita datang ke sebuah masjid, misalnya, ternyata masjidnya mukim semua. Maksudnya bukan mustautin penduduk situ. Atau tidak terpenuhi penduduk cuma 35, sisanya orang yang pendatang misalnya, mustautin orang yang kerja di situ. Bukan tidak mau tinggal di situ kan mukim itu. Belum terpenuhi berarti. Kalau dia mau mengamalkan mazhab yang lain, ya tidak ada persyaratan seperti itu. Sah. Demikian ya ikhwan. Al-muhim ya ikhwan, kita tasawur dengan mazhab ini bagus, jelas supaya tidak faham. Ini yang penting kita belajar tafakuh ini, faham betul fikihnya. Tayyib. Fa inna qasu qabla itmamiha ista'nafu zuhran, kata beliau. Fa inna qasu, jika berkurang qabla itmamiha, sebelum sempurna pelaksanaan sholat Jumat, ista'nafu zuhran, maka mereka mulai sholat zuhur. Ista'nafu maksudnya diulang, bukan dilanjutkan. Ista'nafu istilah untuk amalan yang diulang dari awal, itu namanya ista'nafu. Lawannya apa? Bina artinya dilanjutkan. Istilah fikih itu. Ista'nafu zuhran, maka mereka mulai atau ulang dari melaksanakan sholat zuhur. Tayyib. Berkurang jumlah yang 40 tadi, sementara khutbah atau sementara sholat. 40 misalnya mustautin tadi. Kemudian keluar satu orang, jadi 39. Pelaksanaan Jumat belum selesai, maka batal sholatnya. Sholat Jumatnya batal. Saya yang 39 tadi itu sudah tidak balik-balik. Yang satu orang sudah tidak balik-balik. Sudah tidak balik. Kalau berapa detik, berapa dia wudhu, dia balik, masih bisa. Masih sah. Tapi kalau dia sudah tidak balik lagi, tayyib, berkurang jumlahnya, tidak terpenuhi syarat. Ini syarat sah. Maka ista'nafu zuhran, maka mereka batalkan Jumatnya, batal, dan laksanakan sholat zuhur. Tayyib. Kemudian ya ikhwan, kita lanjut. Yudrikuha masbukun birok'atin ma'a imamihi. Yudrikuha masbukun. Orang yang masbuk, yudrikuha, mendapati sholat Jumat. Birok'atin, dengan melaksanakan 1 rakaat. Dengan 1 rakaat. Ma'a imamihi, bersama imamnya. Jadi kapan si masbuk terhitung mendapati Jumat, mendapati sholat Jumat, yaitu ketika dia mendapati 1 rakaat bersama imam.
Wa in adroka dunaha, jika dia mendapati dunaha kurang dari 1 rakaat. Duna itu maksudnya kurang. Bisa di bawah, bisa juga kurang. Kurang dari 1 rakaat, masuk dia di rakaat kedua, tapi imamnya sudah bangkit dari ruku. Sudah tidak dapat rakaat, dia kedua rakaat sudah luput. Nah, orang seperti ini atam maha zuhron, dia sempurnakan sebagai sholat zuhur. Dia sempurnakan sebagai sholat zuhur. Jadi seseorang itu dikatakan mendapati sholat Jumat bersama imam kalau dia dapat 1 rakaat. Kurang dari itu, maka sudah tidak mendapati Jumat lagi dia. Terus ya dia sempurnakan sebagai sholat zuhur. Atam maha zuhron. Perhatikan yang masbuk. Kalau antum masih dapat 1 rakaat bersama si imam, masih antum sholat Jumat. Lanjutkan ya sebagai sholat Jumat. Kalau sudah tidak dapat, maka lanjutkan sebagai sholat zuhur atam maha zuhron. Tapi ada syaratnya, ada qaidnya. Apa itu? Indah khola waktuha. Yang pertama, kalau waktunya, itu waktu zuhur masih masuk. Kalau waktu zuhur itu sudah masuk. Kalau belum masuk, maka tidak sah. Loh, bisa Ustaz? Iya, kan sholat Jumat itu bisa dilaksanakan sebelum matahari tergelincir. Bisa dilaksanakan di jam 11 misalnya. Jam 11 bisa. Setengah 12 misalnya. Bisa, sah. Masbuk tadi masuk, sudah tidak dapat 1 rakaat dia. Berarti dia harus sempurnakan sebagai sholat zuhur. Ternyata sholat zuhur belum masuk waktunya. Belum tergelincir matahari. Apa yang dia lakukan? Dia sholat zuhur. Tidak boleh, karena waktu zuhur belum masuk. Tidak sah kalau dia lanjutkan sholat zuhur. Terus dia lanjutkan sebagai sholat sunnah. Wa illa fanaflan pada kalimat berikutnya. Itu syarat yang pertama. Dia lanjutkan sebagai sholat zuhur. Yang kedua, wanawahu. Dan dia meniatkan sholat apa? Dan dia meniatkan apa? Zuhur. Baik. Masuk waktu zuhur, boleh dia lanjutkan zuhur dengan 2 syarat. Sudah masuk waktunya, dan dia niat sholat zuhur. Kalau belum masuk waktunya, maka tidak sah sebagai sholat zuhur. Atau dia tidak punya niat ingin sholat zuhur, maka tidak sah sebagai sholat zuhur. Wa illa, jika tidak terpenuhi 2 syarat itu, atau salah satunya, yaitu zuhur belum masuk, atau tidak punya niat sholat zuhur, fanaflan, maka sholatnya tadi sholat sunnah. Setelah itu ya dia harus sholat zuhur lagi. Tayyib, demikian. Kemudian wa taqaddumu khutbataini. Didahului dengan 2 khutbah. Syarat yang berikutnya didahului dengan 2 khutbah. Jadi syarat yang pertama masuk waktu, artinya di dalam waktu, tidak boleh sebelum dan tidak boleh setelah. Yang kedua, dihadiri oleh 40 orang yang wajib binafsihi, yaitu yang mustautin. Minimal 40. Ya, kemudian yang berikutnya didahului dengan 2 khutbah. Didahului dengan 2 khutbah. Berbeda dengan sholat Id. Kalau Id itu sholat dulu baru khutbah. Kalau Jumat khutbah dulu baru sholat. Itu syarat.
Syarat sah. Min syartihima, termasuk dari syarat keduanya, maksudnya syarat dari dua khutbah. Taib ya ikhwah, sepertinya. Taib, sudah. Taib, kita lanjut saja ikhwah, sedikit, tinggal sedikit. Min syartihima, termasuk dari syarat keduanya, maksudnya syarat dari dua khutbah. Sekarang beliau menyebutkan syarat dari dua khutbah. Syarat dari dua khutbah. Hamdulillahi ta'ala. Yang pertama, hamdulillah. Mengucapkan alhamdulillah. Kemudian wassalatu ala rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Salawat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, wa qiraatu ayatin. Membaca satu ayat minimal itu. Kemudian wal wasiyatu bitaqwallahi. Wasiat bertakwa kepada Allah. Kemudian wa hudurul adadil mu'tabari, dihadiri oleh dihadiri oleh jumlah yang mu'tabar, yaitu 40. 40 yang mustautin. Wal jahru bihaitsu yusmi'uhum, kemudian menjaharkan khutbahnya bihaitsu yusmi'uhum, yang dimana bisa didengar oleh jamaah. Bisa didengar oleh jamaah. Itu syaratnya. Syarat khutbah. Tidak terpenuhi ini maka tidak sah khutbah. Alhamdulillah, salawat. Alhamdulillah, kemudian salawat, baca ayat, kemudian wasiat taqwa Allah. Dihadiri oleh 40 orang yang wajib, yang mustautin tadi. Apa itu yang khutbahnya tadi itu? Artinya kalau tidak dihadiri oleh 40 orang maka tidak sah. Kemudian si khatib menjaharkan suaranya sampai bisa didengar oleh yang dimana bisa didengar oleh jamaah yang tadi, yang 40 orang minimalnya, ya, yang wajib. Taib ya ikhwah. Perhatikan ya ikhwah, yang biasa khutbah ini rukun ini atau syarat ya. Taib min syartihi ma, syarat sah. Beliau mengatakan syarat sah di sini. Sebenarnya taib berpenggabungan dari rukun dan syarat sah. Seperti itu ya ikhwan, itu saya berikan arahan. Di kitab-kitab fikih kadang istilah itu tadakhul ya. Yang syarat sah, rukun, kadang rukun mereka bilang syarat sah, itu terlihat dari apa? Dari kita fahami. Yang kita tahu ini rukun, kenapa dia masukkan ke syarat sah? Ini syarat sah kok masuk rukun. Seperti itu. Karena kadang istilah-istilah begitu mereka tidak terlalu ketat seperti di usul fikih. Baik. Contohnya, wa min syartihi, di antara syarat sah dari dua khutbah, hamdulillah, ucapan alhamdulillah, hamdalah. Ini rukun, sudah lewat. Belum. Kalau di Qaul Warid dimasukkan ke rukun ini. Bukan syarat sah, rukun. Tapi boleh mengatakan syarat sah. Tidak ada masalah ya ikhwan. Baik. Baik ya ikhwan. Yang terakhir itu ya, wal jahru bihaitsu yusmi'uhum, menjaharkan suaranya si khatib berkhutbah, menjaharkan suaranya sampai bisa didengar oleh jumlah yang mu'tabar tadi, 40 orang. Artinya kalau suaranya tidak bisa didengar karena terlalu kecil sehingga tidak bisa didengar oleh 40 orang tadi, maka tidak sah. Baik. Kemudian la toharatan,
tidak dipersyaratkan toharotan, dua suci maksudnya suci dari hadas dan najis. Jadi berkhutbah itu tidak dipersyaratkan suci dari hadas dan najis. Wasaturul aurah, tidak dipersyaratkan juga menutup aurat, karena itu bukan sholat. Wala ayyatawallahuma man yatawalla sholata, dan juga tidak dipersyaratkan ayatawallahuma dilakukan, melakukan dua khutbah tadi, man yatawalla sholah, orang yang melaksanakan sholat. Maksudnya di sini tidak dipersyaratkan orang yang berkhutbah tadi orang yang melaksanakan sholat. Apa maksudnya ini, kawan? Apa yang dimaksud di sini? Yang dimaksud sini, ikhwah, yang khutbah tidak harus sholat, itulah. Tidak, gimana ini? Wa man yatawalla shalah. Contoh ya, Kak. Bil misal yattadihul maqal. Tayyib. Berkhutbah, kemudian yang berkhutbah tadi misalnya setelah berkhutbah rampung mati dia. Ya, mati dia. Kemudian ada yang melanjutkan menjadi imam sholat. Tayyib, itu yang dimaksud. Jadi tidak dipersyaratkan orang yang khotib dia itu sholat, itulah. Tayyib. Sebagaimana tidak dipersyaratkan juga orang yang sholat itu harus khotib dan juga harus mendengar khotib. Ya, orang masbuk misalnya, dia datang ke masjid sudah selesai khutbahnya selesai. Bahkan dia masuk bergabung ke sholat sudah di rakaat yang kedua misalnya. Sah sholatnya walaupun dia tidak mendengar khutbah. Taib. Yang khutib juga tidak dipersyaratkan dia sholat Jumat. Artinya khutbahnya tetap sah. Demikian ya ikhwah. Wala yatawallahuma man yatawalla shalah. Tidak dipersyaratkan orang yang melaksanakan khutib itu atau orang melaksanakan khutbah adalah orang yang melaksanakan sholat. Taib, oleh yang melaksanakan sholat. Demikian ya ikhwah. Kemudian ya ikhwah, nah ini tinggal sedikit ya ikhwah, sedikit ya. Taib. Wasunnah disunahkan, ini ringan, tadi berat. Ya, wasunnah disunahkan ayyaktuba qa'iman, berkhutbah dalam keadaan berdiri. Ala mimbarin, di atas mimbar. Au maudhi'in alin, atau tempat yang tinggi. Wa yusallimu alal ma'mumin. Taib. Dan salam menghadap makmum. Taib. Begitu dia naik, dia salam, assalamualaikum warahmatullah. Idza aqbala alaihim, jika dia menghadap ke mereka. Wa yajlisu ala faragil adzan, wa yajlisu ila faragil adzan, dan duduk sampai adzan selesai. Duduk berarti waktu azan itu dia duduk.
Wa bainal khutbataini qalila, dan duduk juga antara dua khutbah. Qalila, duduk sedikit. Jadi duduk itu ketika azan dan ketika khutbah mau masuk khutbah yang kedua. Itu hukumnya sunnah ya, duduk itu. Duduk menuju khutbah yang kedua hukumnya sunnah ya kan. Kemudian wa ya'tamidu ala nahwi sayfin. Sunnah juga bertumpu pada sesuatu ala nahwi sayfin, seperti saif, pedang. Seperti pedang, tongkat atau yang semisalnya. Perkataan bila ala nahwi menunjukkan contoh ya kan. Jadi bukan pembatasan pedang. Kemudian wayaqsidu tilqa'a wajhihi. Wayaqsidu tilqa'a wajhihi. Yaitu selalu mempertahankan wajahnya untuk menghadap ke depan, itu maksudnya. Wayaqsidu tilqa'a wajhi. Mempertahankan wajahnya untuk menghadap ke depan. Jadi jangan dia belok kiri, tengok kiri, toleh kanan atau atas bawah. Tapi ke depan. Taib. Kenapa? Kalau dia toleh kiri berarti dia mau berpaling dari yang sebelah kanan, jamaah sebelah kanan, dan itu bertentangan. Taib. Jadi dia menghadap ke depan supaya dia menghadap ke seluruh para jamaah. Kemudian wayak surul khutbata. Sunnah adalah memendekkan khutbah. Pendek. Sunnah hukumnya. Taib. Wa yad'u lil muslimin. Sunnah berikutnya berdoa untuk kaum muslimin, untuk kebaikan kaum muslimin, hukumnya sunnah. Kalau di mazhab Syafi'i berdoa itu ya ikhwan, di mazhab Syafi'i rukun, masuk rukun khutbah. Kalau antum tidak berdoa itu tidak sah. Taib, tidak terpenuhi rukun. Di mazhab Hambali berdoa hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah berdoa. Taib. Yang sunnah ini apakah berdoa di sini khutbah pertama dan khutbah kedua? Yang sunnah adalah dua-duanya. Di khutbah pertama berdoa sunnah, di khutbah kedua juga berdoa. Ustadz, bagaimana ada khutbah yang mengkhususkan doa di khutbah kedua? Itu menyelisihi sunnah. Taib. Mengkhususkan doa pada salah satu dari khutbah itu menyelisih. Taib. Pertama khutbah, yang kedua juga khutbah gitulah, bukan doa. Khutbah. Taib, demikian ya ikhwah, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat sebagai sebab Allah meridhai kita, dan juga mudah-mudahan dengan ilmu yang kita upaya kita ini menuntut ilmu bisa menggugurkan dosa-dosa kita, menghapus dosa-dosa kita, dan menambah bobot pahala kita di akhirat kelak, dan menjadikan hidup kita berkah selama di dunia ini ya ikhwah. Demikian ya ikhwah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang masih di sini ya ikhwah.